Oke, halo teman sejiwa, kembali lagi di channel Cerita Jiwa. Ini adalah konten pertama di Cerita Jiwa kali ini, dan konten pertama kali ini kita mengundang bintang tamu yang sangat spesial tentunya. Ya, tanpa basa-basi langsung kita perkenalkan. Nanti editingnya nanti shootnya ke Pian gitu ceritanya. Nah. Coba. Editing ke sini. Nah, ya. Dikira sini ada nama Pian, jadi Pian berdiam aja. Oke. Jadi kita pepandirnya diketik, nanti teksnya muncul di sini. Oke. Ya. Iya, Man. Ya. Lu sudah ngetik tuh, balas chat tuh. Oke. Oke, cukup candaannya, langsung ke pertanyaannya saja. Oke. Candaan yang sangat tidak lucu tentunya. Oke. Oke, sambil minum dulu Bang lah. Kita santai-santai aja di sini ya, lah. Ya. Santai sama menikmati secangkir kopi di Janji Jiwa. Janji Jiwa Muntah. Tadi aku pesan yang rasa terbaru kan? Cold brew creamy macchiato ya? Iya. Wow. Ini Kalau aku baru pertama kali baru pertama kali. Dan mencobanya di Janji Jiwa Muntah. Untuk rasa gimana Bang? Untuk pertama kali mencoba? Asik sih. Karena aku salah satu pencinta kopi, cuman nggak suka yang pahit. Jadi varian cold brew cocok untuk Abang? Buat aku cocok, karena apa namanya tadi, dia pakai robusta ya? Pakai Arabica? Ya Arabica ya? Arabicanya itu malah enak gitu, nggak terlalu nyakitin ke perut. Iya. Soft gitu ya Bang ya? Soft. Oh. Dan ditambahin dengan creamy macchiato tadi, yang bener creamy-nya emang bener-bener like. Oh ya. Jadi buat kalian wajib cobain menu Cold brew creamy macchiato dari Janji Jiwa. benar sekali. Oke, sekarang kita mulai. Tadi udah masuk ya? Sekarang sudah masuk. Oke, sekarang kita mulai. Jadi, Mas siapa namanya? Salah. Saya Bang. Saya yang MC-nya di sini saya. Oh ya. Ya. Ini makan dulu ya? Ya. Bener Mas, berapa Pak? Ini dulu. Makan. Enak Bang. Nyaman? Nyaman. Nambah lagi ya? Pak. Kalau lah. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Tentunya nih, mungkin bukan dari Ulun aja, mungkin ada dari bagian yang lain yang kepo. Awal karir Abang tuh kayak apa? Bagaimana caranya Abang pertama kali tuh muncul di TV? Dan menemani masa kecil kita yang sangat bahagia tentunya. Bahagialah. Bahagia dong. Alhamdulillah. Cuma kalau yang lain Ulun nggak tahu lah, Ulun bahagia aja. Ya. Caranya itu ketik anunya, channelnya ada muhanya. Lain. Oke. Takut tuh ya dulu Bang. Beda hal itu memang dasar. Dasar ketujuan apa namanya melihat artis. Main artis. Zaman dulu tuh kan sebelumnya ada Joshua lo. Oh iya, Joshua, ya tahu. Oke. Jadi emang cerita anak mana jadi artis. Aku ikut model. Berak. Minum dulu. Jadi 4 model dari umur sekitar 3 tahun aku udah sering ikut model. Umur 3 tahun? Tuh 3 tahun tuh ada tahu masih apa kah? Main kelekar tuh kan gak tahu ngetek belum tuh. Dari umur 3 tahun sering ikut model-model gitu, tapi biasanya karena menang doang kalah. Terus pokoknya intinya 3 tahun itu sering banget ikut ajang-ajang gitu lah. Ajang-ajang ya. Sampai akhirnya di umur 4 tahun setengah itu aku memberanikan diri ikut lomba di Jakarta. Di Jakarta? Oh ya. Iya. Ikut lombanya itu padahal cuma lihat di koran doang. Oh ya, dulu tadinya bagaimana koran banget? Koran. Nggak baca banget sih sebenarnya itu jurinya siapa ya. Ternyata salah satu juri itu produser beneran, produser Star Vision. Oh ya, Star Vision tahu. Iya. Ya. Nah, disitulah saya kan emang nggak juara 1, juara 2, cuma juara favorit. Tapi kata dia unik. Nah, akhirnya diajak dia lah ke kantor. Kata dia, kamu mau syuting nggak? Kata sinetron. Hah? Nah, itu bener-bener dadakan. Karena kaget. Ya, pasti iya, kaget. Kita, kamu mau nggak jadi? Nah, ini kan bener-bener yang apa namanya pengen jadi artis tapi diwujudin gitu sama Allah kan. Akhirnya di ACC cuman
aku disuruh pulang lagi ke Banjar, katanya belum sekarang, nanti dipanggil lagi. Sekitar ada 400 tahun. Setahun? 400 tahun kan di jauh-jauh, tiganya. Ini loh, pada bujur nih orang nih. Iya. Dia tuh hanya di Kiau lagi, pas di Kiau tuh dadakan, besok suruh syuting ya. Jadi langsung pulangnya ke Jakarta, nah dari situ. Alhamdulillah dikasih job terus sama beliau. Cuman itu waktu umur 5 tahun ya. Jadi sinetronnya masih nggak terkenal, bukan sinetron yang terkenal yang itu bukan. Iya. Jadi sebenarnya Ulun tuh banyak sudah main sinetron, beberapa judul lah, berapa puluh judul malah. Cuman Bisa emang sebutkan kah? Se-5 kah mungkin? Yang mungkin orang awam belum tahu. iya, bisa. Kalau misalnya yang paling pertama banget ya, paling pertama banget tuh saya ikut Bobby namanya. Bobby manusia planet. Itu saya jadi manusia planetnya. Oh, Pian. Jadi pemeran utamanya Pian itu. Jadi alien. Oh. Yang paling utamanya ada yang manusianya. Oh, Kayak bidadari gitu. Iya. Aku bidadarinya. Jadi kan jadi manusia alien gitu kan nggak terlalu jelas. Oh, iya. Jadi badanku dikasih glitter. Yang kayak manik-manik itu, Bang. Nah, pokoknya badanku jadi kayak manusia besi itu loh. Oh, iya. Manusia silver gitu kan? Silver, ya. Oh, silver ya. Nah, kayak gitu. Terus saya pernah ikut spontan juga pernah. Spontan Uhuy. Tuh, Karta Holland itu nah. Itu spontan Uhuy bukan sinetron sih, tapi itu kan reality show ya, yang ngerjain orang itu di Oh, iya. Nah, terus masih ada banyak lagi. Oh ya, yang paling terkenal Tersanjung. Itu film, itu sinetron jadul yang sampai 6 series kan. Tahun berapa itu, Bang? Karena tahu mungkin terlalu anom mungkin nah. 2004. Setahun dong. Hanya setahun. 2004-an. Nah, itu Tersanjung, aku masuk di Tersanjung season 6. Terus abis Tersanjung yang terkenal lagi ada Tatapan Anak Tiri. Itu pernah dengar, cuma kalau nontonnya gak diingat nah. Ada samar-samar. Ada, cuman aku pas itu cuma pemeran bantu aja. Oh, figuran ya, Bang? Ada. Apa tuh? Beda pemeran bantu sama figuran. Oh, beda. Ini ilmu nih. Beda. Kalau figuran itu biasanya cuma jalan lewat di belakang. Oh ya, tanpa dialog. Mukanya nggak kelihatan. Oh. Kalau pemeran bantu itu sebagai teman. Oh iya. Bantu. Pemeran bantu itu ini kan dia karakternya ada anaknya sih ini. Anak peran utamanya ini. Nah, aku jadi musuhnya. Berarti situ Pian antagonis. Iya, antagonis. Antagonis. Aku dulu antagonis dulu sekali kecil. Berarti Pian antagonis terus dulu? Iya. Malah yang pertama-tama jadi protagonis ya di Ronaldowati. Malah jadi orang baik kan di sana. Orang baik. Sebelumnya aku selalu jadi antagonis terus. Makanya ke bawah masih walaupun orang baik tetap iseng kan ke karakternya. Karena memang sebelumnya memang antagonis terus. Gitu. Tidak lama tuh perjalanannya. Sekitar ya kalau tadi belasan film, belasan sinetron yang udah aku jalanin sampai aku pernah syuting action. Nah, film apa itu, Pak? Misteri Gunung Merapi, waktu zaman banget. Jadul sekali. Jadul banget. Dia baru lahir soalnya, Mas. Maklum masih muda. Jadi kalian bisa cek Misteri Gunung Merapi tahun berapa. Itu lama banget. Jadi lama. Jadi intinya perjalanan lumayan panjang. Cuman memang di awal-awal itu selalu jadi pemeran bantu tadi. Jadi kawannya ini, nanti jadi temannya ini, nanti jadi antagonis, jadi ini. Pokoknya bukan di karakter utama lah. Iya. Hanya pemeran membantu utama saja. Tapi alhamdulillah kan dari situ belajar. Sampai belajar terus, belajar mendalami acting juga, ketemu sama para senior lainnya. Nah, akhirnya bisa belajar keterusan sampai sekarang. Tapi yang di Jagoan Silat tuh Pian pemeran utamanya tuh, ya. Gitu. Lu nonton juga tuh Jagoan Silat tuh. Dia kan sudah ganal. Itu sudah ganal tuh. Lu sudah ganal juga, Bang juga. Kita halus pada Pian sedikit. Jadi, iya, terus itu open Pian nggak, Bang? Doni, bisa antarkan kah? Di mana? Oke. Mantap banget loh. Itu dia lewat.
Dan sebenarnya ini bukan konten podcast, ini adalah konten mukbang dari Tommy Kegelangan. ASMR, Bang. Enak ya? Oke. Ya, Bang. Udah kenyang, Bang? Udah kenyang? Belum. Belum. Kita podcastnya sambil makan aja, Bang lah. Santai kita, Bang lah. Oke. Tadi kan kita sudah bertanya tentang awal karir dari Bang Tommy Ketenangan. Iya. Sekarang dari pertanyaan yang awal karir, langsung kita bertanya tentang kota ini, kota tercinta kita semua, kota Amuntai Bertakwa. Bagaimana tanggapan Bang Tommy selama berada di kota Amuntai? Sebelumnya disclaimer, Bang. Kalau Abang salah jawab, pulang-pulang hati-hati, Bang. Ini kita serius ya. Langsung orang Amuntai, nggak apa-apa. Oke, orang Amuntai. Asli? Iya. Jujuran? Iya. Jujuran nih? Iya, ya nggak apa-apa lah. Nah ini jarang orang tahu kan? Hah? Oh, udah baru tahu juga nah. Amuntai pian di mananya? Keluarga Kai itu orang Tangga Ulin. Oh, Tangga Ulin. Nah. Tahu aja emang sering banget kesini. Ini baru tahu nah. Mungkin bukan pian yang nonton juga baru tahu kalau Bang Tom ini aslinya orang Amuntai juga gitu nah. Padahal sih udah mancam sini tadi ulun tadi. Paling kali dia aja paling. Berarti keluarga Kai masih banyak mana tuh? Di Tangga Ulin tuh masih ada berarti kalau Banyak banget. Jadi kalau jualan apa namanya kalau kesini tuh bisa pulang kampung. Kami sambut banyak dengan keluarga semua. Memang kalau jualan kan banyak di daerah Hulu Sungai ya. dari Sungai. Oh gitu ya. Ke keluarga ibu. Oh, berarti yang di Banjarmasin keluarga Bapak. Iya. Keluarga ibu tuh banyak banget di Hulu Sungai dari yang paling banyak sih emang Amuntai. Paling besar ya Amuntai, di Kandangan juga ada. Di Rantau juga ada. Terus di Tanjung juga ada. Pokoknya kita nyebar lah di mana-mana. Mungkin satu Kalimantan Selatan ada keluarganya Bang Tommy Kegenangan. Hampir semuanya. Hampir semuanya. Ya emang gitu sih, karena keluarga lu tuh apa namanya orang tua orang bahari itu beranaknya banyak kok. Iya benar-benar. Nah jadi di setiap kota timbul ada. Iya. Benar. Sampai ke kota baru ada juga. Langsung punya cewek seru Kalsel lah. Karena lu sampai kota baru. Kota baru ada juga. Ada juga dari ujung. Tapi apa namanya memang salah satu yang gue paling senangi lah kota Amuntai sendiri kan itu sebenarnya malah dasar kota dari Kalsel kalau kada salah ya saya. Kalau itu lu kurang tahu jadi lu kada pandai jawab belum nah. Karena salah. Bukan gitu ya. Tapi Okay. sebagai orang seni, saya sebagai orang seni yang sekarang. Orang seni ya. Banyak yang orang pelajari lah dan apalagi tentang kerajaan-kerajaan Kalsel kan, kerajaan-kerajaan terdahulu itu kan kebanyakan memang berawalnya kan dari daerah sini. Oh, yang candi itu apa? Iya. Oh iya. Putih Ujung Bui. Itu kan peradaban pertama. Iya. Nah itu sih yang ulun tahu, makanya kenapa ulun emang senang banget berada di kota Amuntai itu. Dan satu lagi, ulun merasakan di sini kotanya tuh masih asli gitu. Ya, itu setuju. Benar. Jadi kayak ke pasar, itu ulun berasa ada di retro di tahun berapa gitu. Nah, iya. Sedangkan kalau misalnya di Banjarmasin sendiri kan kayaknya udah kekotaan banget. Ternyata kekotaan banget itu juga beda ya rasanya sama yang masih retro kayak gini. Benar. Terkadang kita butuh yang kekotaan, tapi kadang juga saya butuh yang retro seperti ini. Dan itu melepas kangen banget gitu nih. Kayak di pasar itu kan orang jual iwak di sini lah, ikannya macam-macam. Macam-macam. Segala jenis ikan semuanya ada. Dari ikan papuyu, ikan papuyu itu kan jarang, sapat masih banyak. Di sini ada ikan baung. Baung. Terus iwak sanggang. Sanggang itu kerabau. Baru tahu juga. Nah, banyak kayak jenis iwak lah. Wah, saluang. Oh, saluang tahu loh, saluang ya. Terus masih banyak lah pokoknya iwak-iwak yang iwak lais di sini banyak yang kecil-kecil. Iya, lais tahu. Jadi emang di sini tuh apa namanya? Saya kembali merasakan ya ini loh. Kota yang memang di orang tuh kota Banjarbaru tuh sebenarnya kayak gini intinya.
Makanya anteng-anteng aja ulun berada di sini kota ini. Berapa hari juga kayak kada anak bulik kada gitu lah. Ambang-ambang. Hah? Masih ambang-ambang gitu apa? Karena maksudnya kalau udah berada di kota ini malah nggak pengen pulang gitu nah. Karena merasa santai. Semua makanannya apa namanya suka gitu. Lidahnya pas. Tapi dari semua makanan Amuntai sama makanan Janji Jiwa ini enak yang mana bang? Oh beda, itu tradisional. Oh dari sana. Kalau tradisional kita ngomong tradisional, tapi kalau misalnya yang ini adalah nih makanan zaman now sekarang. Ke Cireng tradisional bang? Tradisional, tapi ini dimix dengan gaya baru ya. Saya agak unik nih, karena cirengnya ada kayak crunchy-crunchy-nya. Ah iya, Ya? benar. Nah, Sama mungkin lembung. tadi saya ngomong beda lagi nih, saya jadi chef. Sebenarnya podcast ini bertujuan untuk bercanda bang. Bercanda. Bercanda. Tapi emang benar ini aku nggak bohong ya. Nyata di Janji Jiwa Amuntai ini kan aku sering banget jalan-jalan makan cireng. Dan ini ada agak berbeda karena di sini ada crunchy-crunchy-nya gitu. Biasanya saya temuin jarang ada crunchy-crunchy-nya gini. Nah, kalau misalnya dari kuahnya sendiri enak sih, dia nggak asam, manisnya pas. Pedesnya? Tapi juga Oh iya. nggak terlalu pedas. Jadi buat anak-anak bisa makan. Oh iya benar setuju. Atau lagi besar. Ah iya. Dia big size ya. Big size. Sebenarnya saya ngiler bang liatnya bang. Makan mas. Oh, Makan ya? oh, Ya bang. kopi nggak? Ya kan. Oke, jadi itu adalah sekian dari pertanyaan tentang kota Amuntai. Satu lagi. Apa? Selama COVID, Hah? kota Amuntai ada salah satu kota yang sering saya datangi, Pak. Alasannya apa pak? Kan waktu COVID kemarin itu kan saya sering bikin lagu, terus sering bikin konten komedi dan macam-macam. Dan kebanyakan penonton saya itu orang Amuntai. Hampir lebih dari 30% penonton Amuntai. Hampir 50%. 50% hampir. Hampir. Orang Amuntai? Ya. Keren nggak Amuntai itu? Makanya Amuntai mantap. salah satu kewajiban saya datang ke sini. Makanya senang banget kalau di Amuntai itu disambutnya luar biasa sama seluruh anak-anak muda, orang tua, suka semuanya. Saya malam-malam aja sampai di sini kan jam berapa ya? Kemarin itu baru datangnya sekitar jam 3 subuh. Makan di warung Indomie biasa gitu. Warmindo gitu kan? Warmindo gitu. Tapi disambut baik semuanya. Wah itu keren. Karena saya ini kota Amuntai ini ramahnya luar biasa. Amuntai the best. Mantap. ASO mantap. Ya, ayo mantap. Barengan bang. 1, 2, 3. ASO mantap. Ya. Semangat. Sip. Masuk bola. Itu kode kesan bupati ya. Majalurakan aja lah. Bergaya baik. Karena nomor rekening kirim. Ada lagi bang pesan-pesan yang disampaikan tentang kota Amuntai? Makanya kota Amuntai itu banyak. Kok dari segi seni, teman-teman saya juga banyak musisi-musisi Amuntai yang kolaborasi sama saya. Siapa-siapa aja bang? Ada Ilhami Ahmad. Oh itu ulun tahu. Paman ulun loh, paman Ilhami. Dia juga orangnya luar biasa, humble ya. Banyak mengajarkan juga sama saya tuh. Karena sebenarnya ulun nih, boleh kan lebih ilmu gitu. Tapi menurut ulun Pian tuh beilmu bener pang. Soalnya lagu-lagu Pian tuh lah, ulun jujur aja lagu-lagu Pian tuh kada nyamannya didengar. Pasti bertu masuk terus telinga itu nah. Bujur nih, ulun kada berdusta nih lah. Bujuran. Itu ada apa namanya? Tapi kalau misalnya lagu, itu banyak berakunnya bang dulu tuh. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin musik ya, Bahari itu, ulun sudah mau lagu sebenarnya sudah dari SMP. Ya. Cuman ya namanya gaya-gaya setiap anak SMP mau lagu kan beda. Oh beda, ya pasti. Jadi belajar terus sampai akhirnya menemukan yang pas. Dan itu ulun bikin lagu bahasa Banjar yang paling pas. Karena dulunya mau lagu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia terus. Tapi ternyata kayak biasa-biasa aja gitu didengar. Tapi kalau dengarkan lagu pakai bahasa Banjar tuh lebih serak dengarannya. Nggak ngerti juga. Kalau ulun boleh tahu bang, lagu pertama Pian tuh apa? Dan masih ingat lah, yang pas masih zaman Pian SMP itu.
Itu judulnya tapi nggak inget tadi. Gak inget. Kalau judulnya? Ingat. Apa judulnya bang? Kalau ciptaan saya, Ya kita lihat. kalau ciptaan dulu tuh ada Cinta Perdana. Cinta Perdana. Itu pas masih pian SMP. Ya. SMP sudah bercinta-cinta, teman-teman. Tapi sebelumnya itu saya kan punya band. Punya band? Oh, SMP itu ada punya band, Bian? Punya band, tapi yang bikinin lagunya bukan saya. Biasanya gitaris yang bikin lagunya. Nah, kalau itu aneh-aneh. Judulnya ada tentang judulnya lagunya makan, judul lagunya. Pokoknya Ya absurd gitu. Absurd. Oh iya. nah habis itu banyak remaja kan. Terus saya bikin cinta-cinta tadi. Tapi memang namanya anak baru melek itu bikin kosakata juga nggak terlalu banyak. Nah, kalau sekarang sih alhamdulillah dia juga masih sering nanya-nanya terus juga kalau misalnya takut salah kan. Makanya sampai sekarang sih yang berani itu saya masih bikin lagu-lagu ya paling lagu cinta, lagu sakit hati atau seperti apa. Tapi kalau lagu berbaur dengan kenyataan maksudnya kayak mistis-mistis, saya masih nggak berani. Padahal banyak kan pencinta-pencinta lagu itu kayak lagu-lagu tentang adat-adat gitu. Oh iya benar. Sampai hari ini saya masih belum berani bikin itu. Alasannya kenapa itu bang? Takut salah. Takut? Oh iya benar bang. Kalau misalkan hal itu kalau salah bahaya nih bang lah. Mungkin kalau notasi saya bisa bantu katanya, tapi kalau saya ketakut. Takut banget. Takutnya salah sedikit, ngeri aja. Pasti dah. Kalau boleh tahu nama band pian dulu apa? Nama band pian pas SMP itu? The Master. The Master. Kayak nama acaranya Deddy Corbuzier, The Master. Iya. Tapi ada kalau di YouTube masih ada. Masih ada? Masih ada. Nanti apa? Bisa bukan nanti The Master. Oh ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya bang lah. Tentunya masih berhubungan dengan Amuntai, yaitu tanggapan abang tentang kopi Janji Jiwa Amuntai dari segi tempat, pelayanan, rasa. Tempat, kalau masalah tempat peletakannya pas banget karena ini kan di tengah kota ya. Betul. Jujur sebelum kita ketemu kemarin, saya udah tahu Janji Jiwa di sini. Sudah tahu. Karena kemarin saya emang keliling-keliling kan di sini, ada jadi barang lah. Kalau saya ada Janji Jiwa tuh di situ. Nah, dari tempat emang udah oke banget. Oh iya. Peletakan tempatnya oke dan strategis lah buat teman-teman semuanya nyarinya gampang. Benar. Terus kalau masalah desain oke. di sini ini Janji Jiwa yang berbeda sama yang lainnya. Berbedanya dari mana ya bang? Kalau boleh tahu dari pihak. Di sisi ada lesehan satu. Oh iya. Itu ada lesehan di sini ja, makanya buahnya waktu ke Janji Jiwa Amuntai. Janji Jiwa yang lain kan biasa pakai kursi nih kan. Sama ini normal ya. Janji Jiwa ini normal. Yang lesehan agak absurd ya. Saya lihatnya, wow, ini aneh nih. Beda dari yang lain. Dan ya, dan satu lagi itu ada karaoke-nya. Oh ya, ada karaoke-nya. Bener. Oh, sama di sini ada yang spesial juga bang. Di sini ada kartu member. Oh yang tadi kan? Ada kartu member. Kalau ada member tadi bisa free karaoke hari Selasa. Hari Selasa? Ya lo Don, hari Selasa Don. Kenapa selalu sambut Don? Rabu kan? Oh ya Selasa. Nah itu kata aneh banget dan tapi itu ada salah satu daya tarik yang berbeda. Asik. Kalau tempatnya sih cozy, terus barista juga oke tadi. Bebas-bebas ya pinter-pinter gitu nah. Ngajak ngobrolnya tadi aku juga adalah sempat dengar sampai kan yang datang ke sini bukan cuma orang Ambon ya, pasti ada yang orang Batam, orang mana-mana, bukan orang jauh-jauh lah. Tapi pelayanannya oke, good. Bagus. Jadi istilahnya worth it banget sih buat anak-anak muda atau bukan cuma anak muda ya. Kayaknya targetnya semua orang, segala umur bisa di sini. Boleh ambil ke sini. Semua boleh ke sini. Boleh semua. Saya punya istri udah? Belum. Oh, belum. Masih muda. Berapa umur? 19. Aduh saya bang. Muharam meyakinkan bang. Ini umur 2003 bang. Udah masa? 20 loh. 19. Masih anum. Masya Allah. Malam tadi ulun di kiau om. Iya. Ya terima kasih buat Gwen Pian nang menggerak ulun itu hak benar lah. Hai.
Bukan tuh apa namanya, mungkin kebanyakan pikiran. Kebanyakan pikiran, nah benar. Kebanyakan pikiran. Oke, sama nih pertanyaan tentang Jen Jiwa. Barista yang paling cakep, yang paling ganteng di sini siapa? Saya nggak mau jemput ah. Kata salah. Boleh bebas aja pakai sini, aman. Kita langsung semua kayak gini semua. Saya nggak mau gitu. Barista yang paling ganteng. Ini namanya Doni Bang Ai. Itu namanya Alvin, yaitu Hadi. Kalau saya Yudis. Ya. Saya kata. Cari aman. Kalau Bang Ai sini aman dia Bang Ai. Sebut ya. Karena di sini emang rata-ratanya yang penting kita nggak perlu ganteng. Oh, bentar. Tapi gimana caranya? Bentar Bang. Pisau segala macamnya simpan aja. Ada apa? Cari aman sini. Pisang. Pisau. Pisang. Ya. Ya. Jadi di sini itu karena perlu ganteng. Yang penting gimana cara dia bisa melayani tamu dan tamu itu suka dan bisa datang lagi. Karena untuk apa tampan tapi tidak bisa ngobrol, tapi tidak bisa membuat orang nyaman. Muka biasa-biasa aja pas-pasan tapi bisa bikin perempuan itu nyaman. Itu gimana caranya? Dia dicari. Seperti saya. Seperti saya. Iya loh. Nah sama perempuan juga seperti itu. Percuma bunas tapi sombong. Nah, bujur. Yang ya bagaimana yang ya style biasa aja, tapi bagaimana cara dia attitude semuanya itu, makanya kita kan lihat dari sana. Makanya kata gue semuanya oke, penampilan oke semuanya keren. Yang penting sih keren. Kalau barista itu yang penting keren. Keren dan punya karakter. Dan tadi loh itunya loh conversation apa sih? Itunya gaya ngobrolnya. Greetingnya. 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 Kita menilai dari sana. Kalau barista jarang menilai dari ketampanan. Yang penting dari greetingnya. Nanti banyak yang gini, kalau misalnya ketampanan kan biasa aja. Oh iya, betul. Nah, sama semuanya. Oke, aman ya? Aman. Benda-benda tajam tadi semuanya simpan ya. Sini aman. Oke, kalau dari 1 sampai 10 nih Bang. Kira-kira Janji Jiwa Amuntai nomor berapa? Saya bisa kasih. Saya masih bingung nih. Berapa? Di antara share nilainya. Di antara 8,5 sampai 9. 8,5 sampai 9. Sampai 9. Kalau 10 tadi Pian ulun kasih kopi yang 1 liter. Iya. Tapi kenapa? Bilang Bang Ton kopi yang 1 liter. Jangan 10. Yang berapa? Jangan 10. Berapa? Ya, apa namanya tadi kataku nilainya emang tidak 10. Oh, tidak 10. Karena kesempurnaan kan hanya milik Allah. Jadi Masya saya nggak Allah. Anda tetap mendapatkan kopi Janji Jiwa yang 1 liter. Oke, tolong ambilkan Doni sebentar Doni. Ngalih bergarak. Oh, langsung ambil aja. Ini bisa ditampilkan ke kamera. Selamat Anda mendapatkan kopi Janji Jiwa yang 1 liter. Itulah pentingnya. Satu janji. Ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang terakhir, Pak. Oke. Yang terakhir, mari kita ajak para netizen kita untuk Oh iya. Oke, buat teman-teman semuanya ya, yang berada di Kota Amuntai atau enggak di Banua 5 lah intinya. Yang belum pernah nongkrong di Janji Jiwa, buruan datang ke sini. Kalau enggak yang udah pernah ke sini, ayo datang lagi. Karena di sini tempatnya cozy banget buat kalian semuanya yang mungkin yang sambil kuliah juga bisa ngajarin tugas di sini, nyantai di sini juga bisa, ngobrol bareng teman-teman bisa. Kalau misalnya kalian nggak mau yang duduk-duduk nyantai di meja, kan juga di sini ada lesehannya. Terus kalau misalnya yang punya keluarga atau ada acara keluarga juga bisa sambil karaoke di dalam. Terus ada juga tuh ruang VIP-nya. Karena di sini bukan hanya tempat minum ngopi, karena di sini juga ada tempat makanan. Di dalam juga ada menu-menunya, ada kebab, ada nasi kebuli dan ada macam-macam ya. Ada nasi padang juga, Bang. Ada nasi padang. Pokoknya lengkap. Di sini semuanya ada, lalapan ada juga. Tenang, pokoknya di sini ada semua. Kereda. Kita mau lah sebelahnya. Ya oke. Pokoknya jangan lupa datang aja ke sini. Alamat di mana sih? Alamatnya di Jalan? Nah, Subarang SDN Gunung Sari 2. Nah, pokoknya datang aja ke sini. Ya, alamatnya ditulis di sini lah. Nah, nanti ada alamat di sini. Keluarin Mas ya. Nah, kalau ada poler media turun lah. Iya. Oke. Siap. Selesai. Terima kasih untuk teman sejiwa yang telah menonton podcast kali ini. Walaupun podcast kali ini masih bisa diperhatikan Bang lah, karena ulang masih episode pertama juga. Tapi semoga kalian semua terhibur dan apa Bang?
Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Channel YouTube ini akan kembali bikin konten kalau kalian mau subscribe. Kalau ada subscribe, channel ini akan ditutup. Ya. Oke. Untuk kata-kata terakhir kami ucapkan asal. Beda ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang aja bang. Oke. Untuk kata-kata terakhir kami mengucapkan Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke. Sudah.